Magnolia. Korean rice milk cerahkan kulit dengan harum magnolia khas Korea. Huang Skin, try K-Natural White Sparkling Magnolia. Glowing is yours. Suatu hari, pengen yang kaya rasa. Soto Madura, kaya rasa. Soto Madura, kaya rasa. Ini baru mie sedap soto Madura. Literally sedap. Pasti dari rempah khas Madura. Sedapnya original. Dengan bubuk soto, keras daun jeruk, rasanya jadi makin spesial. Fix, ini yang ku cari. Cobain inovasi baru mie sedap soto Madura dari Wings Food. Baru, Nivea Oil and Acne Care Mistral Air. Sekali usap, wajah langsung bersih. Dengan ekstrak magnolia, bahan alami yang membersihkan bakteri penyebab jerawat. Kulit halus, jauh dari jerawat. Mendadak mudik pas lebaran sampai keringetan. Aqua dulu. Indahnya silaturahmi bikin haru. Tenangkan diri dan Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua. Berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu sambut hari raya, Aqua dulu. Berdasarkan data Badan Kesehatan PBB, penyakit kanker adalah penyakit penyebab kematian kedua terbesar di seluruh dunia setelah penyakit jantung. Dan penyakit kanker juga bisa diderita oleh berbagai kalangan, termasuk kalangan artis. Saat ini beberapa selebritis diantaranya ada yang masih berjuang melawan kanker. Namun ada juga yang sudah berhasil menjadi penyintas kanker atau sembuh. Di antaranya ada Haji Komar dan Kiki Fatmala. Maka inilah pemirsa Silet RCTI, kisah Haji Komar dan Kiki Fatmala yang berhasil sembuh dari kanker ganas. Tahun 2021 lalu, dunia hiburan khususnya dunia komedi tanah air dikejutkan dengan kabar sakitnya komedian senior Haji Komar. Dari hasil pemeriksaan, dokter memvonis komedian berusia 61 tahun itu mengidap kanker usus ganas stadium 4C, sehingga harus menjalani operasi besar dan juga kemoterapi yang berkelanjutan. Stadium 4C sendiri menandakan tentang tingkat penyebaran sel-sel kanker yang telah menyebar ke organ lain, selain organ awal yaitu usus. Dunia kedokteran sendiri menyebut penyebaran sel kanker ini sebagai kanker usus lanjut. Mengacu pada keterangan secara medis dari dokter ahli bahwa kesembuhan untuk penyakit kanker ganas 75-80% adalah pada mindset. Jadi Abah selalu membangun mindset, pola pikir, mindset sehat. Vonis tim dokter menyatakan setelah proses pemeriksaan itu selama 1 bulan lebih, Abah divonis kanker ganas bagian usus besar, di bagian usus dengan stadium 4C, stadium tertinggi. Dokter ada stadium paling tinggi, ada 4D Pak Komar. 4D sih orang udah mati Pak Haji. Dan beruntungnya setelah menjalani operasi besar dan serangkaian kemoterapi, kondisi mantan personil grup Lawak 4 Sekawan ini perlahan mulai membaik dan bahkan bisa dibilang saat ini telah mengalami kesembuhan total. Ini dibuktikan dengan hasil CT scan pertama yang memperlihatkan jika sel-sel kanker telah hilang sepenuhnya dari tubuh Haji Komar. Meski begitu, untuk lebih memastikan ketiadaan sel-sel kanker itu dalam tubuhnya, komedian pemilik nama lengkap Raden Nurul Komar Gunadiningrat itu masih menunggu hasil CT scan yang kedua. Normal, tidak ada yang berubah, cuma memang karena kondisi masih kita menunggu hasil CT scan yang terakhir, kita akan tunggu nanti.
Tapi Abah sudah nyatakan sama tim dokter, dokter saya sudah siapkan mental saya dengan yang terburuk. Nanti kita lihat hasil scan yang kedua. Gitu. Tapi tidak masalah, nggak pernah dipikirin sama Abah. Kalau didiagnosa stadium 4C, maka artinya sel dari kanker ini sudah melebar atau sudah menyebar ke dua organ, ya, dua organ di sekitar tempat asal dari sel kanker tersebut, ya. Misalnya kalau di pencernaan itu ada hati, ada limpa, ya, dan lain-lain yang di situ di organ tersebut sel ini juga berkembang, ya. Jadi itulah kita bisa sebutkan sebagai stadium 4. Kuasa Sang Pencipta memang tak terbatas. Tak heran saat dirinya dinyatakan oleh tim dokter telah sembuh dari kanker ganas yang nyaris merenggut nyawanya. Haji Komar pun hanya bisa meneteskan air mata. Seraya tak putus-putusnya mengucap rasa syukur atas kesempatan hidup kedua yang dimilikinya. Meskipun akibat dari operasi besar yang dijalaninya, ia kini harus hidup dengan kantong pembuangan yang ada di pinggang kirinya seumur hidup. Harus dengan kantong stoma seumur hidup, no problem. Yang penting saya sehat dan panjang umur. Gitu. Tapi insya Allah hasil scan ini bersih sekali sehingga kembali normal nanti. Amin. Ada di sebelah kiri pinggang ini. Ada sebelah kiri pinggang ini. Alhamdulillah setelah kemoterapi yang ke-7 scan bersih total. Alhamdulillah, surprise. Dokter juga senang hati. Subhanallah. Abah cuma menyebut subhanallah. Kan rahasia Allah. Peluang untuk sembuh, saya rasa semua penderita kanker mempunyai peluang untuk sembuh. Namun memang dalam proses menjalaninya perlu adanya semangat yang tinggi gitu dan istiqomah atau konsistensi dalam melakukan pengobatan. Namun terlepas dari perjuangannya untuk sembuh dari kanker ganas yang menyerangnya, di hari-hari terakhir Ramadan ini, Haji Komar yang sudah tidak lagi mengonsumsi obat-obatan dan bahkan bisa menjalankan ibadah puasa secara penuh juga tengah dipayungi kebahagiaan lantaran berhasil mengumpulkan seluruh keluarga besarnya, terutama anak, menantu dan cucu-cucunya untuk menggelar tradisi buka bersama di penghujung Ramadan. Dan seperti inilah keseruan buka puasa bersama dengan liwetan ala keluarga Haji Komar. Jadi kita buka puasa menjelang saat berakhirnya bulan Ramadan dan ini menjadi tradisi juga kalau di kampung. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa bika ala rizkika birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Hanyalah padamu tempatku berteduh. Buka bersama di samping merupakan tradisi budaya dan habitual yang Abah bangun, juga merupakan momentum untuk membangun silaturahmi, membangun kebersamaan, apalagi di bulan Ramadan gitu. Bulan yang penuh berkah, bulan yang diturunkan Al-Quran di dalamnya. Pemirsa Silet RCTI, terima kasih sudah mengikuti kegiatan keluarga Abah Komar hari ini. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Abah merasa banyak kekurangan, terutama kurang jangkung sama kurang ganteng. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain Haji Komar terserang kanker ganas mematikan dengan kategori stadium 4, juga sempat dialami artis senior Kiki Fatmala.
Ya, artis berusia 53 tahun yang kini bersuamikan bule berdarah Skotlandia bernama Christopher itu divonis terserang kanker paru-paru stadium 4 pada 2021 lalu. Padahal selama ini Kiki mengaku selalu mempraktekkan gaya hidup sehat. Tak heran saat mendengar kabar itu, Kiki dan sang suami merasa seketika dunia runtuh. Keduanya hanya bisa saling menangis selama beberapa hari sebelum akhirnya bangkit dan mulai bergerilya mencari rumah sakit terbaik di luar negeri untuk pengobatan kanker. Dan akhirnya pilihan pun jatuh ke sebuah rumah sakit di Singapura. Ini menjadi periode di mana Kiki dan sang suami harus bolak-balik menjalani perawatan selama 6 bulan di Singapura. Ya, awalnya aku tahu ada cancer stadium 4. Itu awalnya aku tuh gini, setiap tahun kita tuh selalu general check up. Ya, suami aku udah booking untuk general check up. Pas general check up ternyata hasilnya ada masalah di paru-paru gitu, dan itu harus di ronsen. Setelah di ronsen ternyata ada kelihatan paru-parunya bermasalah, ada kansernya gitu. Kita juga shock ada kanker, tapi belum ketahuan itu stadium berapa ya. Belum ketahuan stadium berapa. Kita harus melakukan namanya PET scan. Setelah PET scan ternyata ketahuan itu stadium 4. Stadium 4. Aduh, itu shock banget. Yeah. What do you feel? World stop, dunia berhenti. Dunia kayaknya berhenti gitu ya. Kita berdua yang nangis. Nangis udah 3 hari. Ya, 2-3 hari nangis aja. Ya, nggak bisa tidur, nggak bisa makan. Nangis. Nangis ajanya nangis. Yang dipikirin cuma yang bad, yang paling terburuk gitu loh. Akhirnya kita memutuskan untuk berobat di Singapura, karena di Singapura ada alat namanya cyber untuk apa namanya pengobatannya? Radiasi. Jadi aku diradiasi sebanyak 5 kali di Singapura. Setelah itu baru kemo. Jadi kemo pertama aku lakukan di Singapura. Biasanya kanker paru-paru ini pada tahap awal mungkin nggak terlalu terdeteksi ya, karena biasanya seperti batuk atau nyeri, tapi lama-kelamaan ini dengan sangat cepat bisa menyebar ke beberapa organ-organ, dan ini masuk ke dalam stadium 4 jika memang sudah menyebar ke lebih dari 2 organ ya di sekitar dari paru-paru tersebut. Divonis menderita kanker paru-paru stadium 4. Sempat pula membuat Kiki berpikir tentang ajalnya yang kian dekat. Karenanya Kiki pun sempat berpikir untuk membuat surat wasiat soal pembagian harta warisan miliknya, serta lokasi pemakamannya. Beruntungnya, keajaiban dari sang pencipta akhirnya datang dan memayungi pemeran utama film hantu Jembatan Ancol tersebut. Setelah bolak-balik menjalani pengobatan di Singapura, serta menjalani kemoterapi di tanah air, Kiki perlahan sembuh. Selain sel kanker tidak sampai menyerang otaknya, sel-sel kanker yang ada di paru-paru Kiki pun mulai tertidur. Kini di tengah proses penyembuhannya, Kiki yang kembali terlihat segar dan sehat masih rutin mengonsumsi obat dan menjalani infus imun tubuh, serta pemeriksaan rutin setiap 3 bulan sekali di Singapura, hingga 3 tahun ke depan. Lantas bagaimana tips dari Dr. Maki agar kita terhindar dari kanker? Aku nggak bakal hidup lama, terus udah gitu udah pikirin dia juga, kamu juga harus bikin warisan, kamu harus kuburnya nanti mau di mana. Terus akhirnya setelah 6 kali kita harus berangkat ke Singapura untuk cek dengan dokter yang sama yang kasih kita obat. Di sana dilakukan PET scan dan MRI otaknya. Ternyata ya bersyukur sekali hasilnya bagus. Di MRI otaknya nggak naik ke otak, kansernya nggak lari ke otak, karena yang paling dekat dari paru-paru kan di tulang belakang dengan otak. Nggak ada masalah, dan dokter bilang wah ini hasilnya bagus sekali, bisa stop kemo. Aku yang terima kasih Tuhan, kemo itu rasanya nggak enak banget. Aku bisa stop kemo yang ke-6, dan kata dokternya ini hasil yang udah the best hasil.
Nggak bisa lebih bagus sih. Nggak bisa lebih bagus lagi dari ini. Kalau mau stop, udah oke, bisa stop gitu. Tapi bisa juga lebih bagus lagi. Imunologinya dilanjutin. Imunologi 6 bulan lagi. Ya, 6 bulan lagi aku harus imunologi. Udah nggak nyala lagi, tapi itu pun harus harus terus selama 3 tahun juga. 3 tahun ke depan. 3 tahun ke depan harus dicek terus biar benar-benar ngomong cancer free itu lepas 3 tahun. Tapi sekarang belum ya. Kan cancer free enggak, kan semua orang ada cancer, cuma cancer gigi udah tidur, tumornya hampir nggak kelihatan lagi sama sekali. Ya, itu juga harus lanjutin imunologi aja buat badannya kuat aja. Ya, cara menghindarinya ya pertama memang kita berusaha untuk tidak merokok ya, atau ada di sekeliling atau menjadi perokok pasif, kemudian juga menghindari lifestyle yang jelek ya, terutama dari konsumsi makanan-makanan yang mengandung zat kimianya banyak atau pengawet ya, zat-zat karsinogen yang harus kita hindari, dan kita lakukan lifestyle yang bagus ya, olahraga maupun makan makanan yang terjaga. Itu aja yang mungkin di saat ini yang bisa kita cegah ya, untuk preventif untuk personal kita sendiri. Setiap orang layak mendapatkan kesempatan kedua untuk hidup lebih baik lagi dari sebelumnya. Jangan lupa follow Instagram Silet @silet_indigo untuk mendapatkan informasi seputar berita-berita menarik di Silet. Pemirsa, semoga tayangan kami tadi bermanfaat bagi Anda. Terus saksikan Silet setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di RCTI. Diduga korsleting listrik minibus pemudik yang dikendarai pasangan suami istri terbakar usai mengisi BBM. Bunyikan klakson, pemudik marah karena tidak ada kepastian kapan bisa menyeberang ke Pelabuhan Bakaheni. Terjebak macet dampak one way tol Jakarta Cikampek, pengemudi mematikan mesin dan memilih keluar kendaraan. Halo Mirsa, selamat siang. Semoga Anda tetap sehat selalu dan mematuhi protokol kesehatan. Jangan lupa segera vaksinasi booster bila Anda sudah 2 kali vaksin. Saya, Lady Marina, dan inilah seputar iNews Siang selengkapnya. Kita mulai informasi pertama, Mirsa. Diduga korsleting listrik minibus pemudik yang dikendarai pasangan suami istri terbakar usai mengisi BBM di SPBU Kopeng, Semarang, Jawa Tengah. Usai mengisi BBM di SPBU Kopeng, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, tiba-tiba minibus ini terbakar. Api yang muncul dari bagian dalam mobil seketika membesar dan menghanguskan seluruh isi minibus. Petugas SPBU bersama dengan security berusaha untuk memadamkan kobaran api agar tidak menyambar kendaraan lainnya di sekitar SPBU. Saat mobil terbakar, sang istri berhasil keluar dari minibus, namun naas, sang suami sempat terjebak di dalam mobil hingga mengalami luka bakar serius. Diduga api berasal dari hubungan arus pendek listrik pada bagian aki. Korban yang mengalami luka bakar dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis.
Pemirsa, kecelakaan maut kembali terjadi di jalur Pantura, Subang, Jawa Barat. 2 orang tewas dan 4 orang mengalami luka-luka. Ditabrak bus minibus masuk jalur lawan arah dan menabrak truk, sedan, serta 2 motor pemudik. Akibat dari kecelakaan ini, 2 pemudik sepeda motor tewas serta 4 orang lainnya mengalami luka-luka. Seluruh korban dievakuasi ke Puskesmas Karanganyar dan Rumah Sakit Pamanukan Medical Center. Kecelakaan terjadi ketika minibus melaju dari arah Cirebon menuju Jakarta. Tiba-tiba minibus ditabrak oleh bus hingga masuk jalur lawan arah Jakarta menuju Cirebon. Minibus menabrak sedan dan juga 2 sepeda motor pemudik. Dan ironisnya, sopir bus yang menabrak minibus ini justru melarikan diri. Pemirsa, Kementerian Perhubungan memberangkatkan lebih dari 2.200 orang dalam program mudik gratis di Terminal Jatijajar, Depok, Jawa Barat. Kemenhub meminta para pengusaha bus untuk memberikan kompensasi berupa armada bus yang dapat digunakan untuk mengangkut pemudik pulang ke kampung halaman. Kementerian Perhubungan, Kemenko PMK dan pihak kepolisian memberangkatkan 2.250 pemudik bertujuan di sejumlah wilayah di Pulau Jawa dalam program mudik gratis. Pemudik mengaku sudah memesan tiket secara online melalui website yang disediakan Kementerian Perhubungan. Program mudik gratis ini pun tak pelak disambut baik warga yang mengaku bersyukur dapat pulang kampung menemui keluarga usai 2 tahun tak pulang ke daerah asal. Ya, ini yang ikut mudik gratis? Iya, mudik gratis. Daftarnya melalui apa sih, Pak? Ya. Daftarnya? Apanya? Sebelumnya daftar melalui apa? Online. Online. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan pihaknya sudah berkomunikasi dengan pengusaha bus untuk membantu mengerahkan armadanya dalam proses arus mudik tahun ini. Program mudik gratis diselenggarakan dengan harapan mampu menekan kasus kecelakaan terutama bagi pemudik yang menggunakan motor. Dari Depok, Jawa Barat, Iyong Rizky iNews melaporkan. Pemirsa, hari pertama cuti bersama diprediksi menjadi puncak arus mudik Lebaran. Kenaikan jumlah pemudik hampir terjadi merata di seluruh titik jalur mudik, baik itu ruas tol, ruas jalur arteri, bandara, dan juga pelabuhan. Rekan Raisa Nadia akan menyampaikan informasi terkini seputar mudik Lebaran 2022. Nadia, bagaimana kepadatan pemudik 3 hari jelang Lebaran? Ya, Lady, benar sekali. Kepadatan terjadi di berbagai titik hari ini, dimulai dari ruas tol Cikampek, dan kami juga akan menghadirkan informasi langsung dari berbagai jalur mudik lainnya. Baik, kalau begitu silakan Raisa Nadia. Baik, terima kasih Lady Marina dan pemirsa. Berikut kami hadirkan informasi seputar mudik 2022, rindu berat mudik jadi obat. Ratusan calon penumpang yang akan mudik ke Parepare, Sulawesi Selatan kebingungan. Mereka tertinggal kapal terakhir yang bertolak dari Pelabuhan Samarinda. Sejumlah calon penumpang nekat menyusul ke tengah laut menumpang kapal kecil. Sejumlah orang nekat melompat ke perahu kelotok untuk mengejar kapal yang sudah lepas jangkar dan berlayar. Sementara ratusan calon penumpang lainnya kebingungan saat mengetahui kapal yang seharusnya mereka tumpangi untuk mudik telah bertolak Kamis pagi dari Pelabuhan Samarinda, Kalimantan Timur karena sudah kelebihan kapasitas. Sebagian lainnya juga panik lantaran barang bawaan mereka sudah berada di dalam kapal, namun mereka justru tertinggal karena turun untuk membeli makanan. Mereka terpaksa menelan kekecewaan meski sudah memiliki tiket KM Aditya, namun batal mudik ke Parepare, Sulawesi Selatan. Padahal KM Aditya merupakan kapal terakhir yang berangkat ke Parepare. Nggak jalan, ini suami ikut kerja. Oh, ikut kerja, ini mau pulang kampung. Ya. Baik Bu, ini kapal ditinggal kapal atau nggak kebagian tiket Bu? Sudah ada tiket tapi nggak tahu ada ke kapal. Oh, tapi sudah dapat tiket ya? Ini kan ceritanya ini keberangkatan terakhir ya Bu ya? Gimana Bu? Nggak tahu. Tak berselang lama hasil kesepakatan pun keluar. Ratusan pemudik yang terlantar ditampung di salah satu gedung milik Pelindo Samarinda untuk menunggu kedatangan kapal berikutnya hari ini. Saya berharap kepada saudara-saudara kami yang akan mudik tetap sabar. Kita paham memang sudah 2 tahun tidak bisa ke mudik, tidak ketemu dengan sanak saudara. Tapi keselamatan adalah nomor 1. Tolong saudara-saudara kami yang mungkin sekarang belum tertampung, tetap sabar, nanti sudah akan ada yang memikirkan.
Kapasitas KM Aditya hanya mampu menampung 1.800 penumpang. Namun lantaran penuh, ratusan penumpang tidak diizinkan masuk ke dalam kapal dengan alasan keselamatan. KSOP Samarinda akan memberangkatkan ratusan penumpang yang tertinggal siang ini menggunakan kapal yang kembali dari Parepare. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Nina Iskandar, iNews melaporkan. Peristiwa sama juga dialami puluhan pemudik di Bandara Soekarno-Hatta akibat kurang perhitungan waktu dan panjangnya antrian check-in. Puluhan pemudik di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Kamis malam ketinggalan pesawat. Puluhan pemudik berkerumun di konter pelayanan pelanggan sebuah maskapai. Para pemudik tertinggal pesawat karena berbagai alasan. Selain transit dari luar negeri dan pindah pesawat, sejumlah lainnya tertinggal karena lama dan panjangnya antrian proses check-in. Mereka kecewa karena tiket yang sudah mereka beli hangus dan terpaksa harus menginap untuk mencari tiket pesawat lagi yang harganya sudah melambung. Sejak Jumat subuh, ribuan pemudik memadati Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Pengelola Bandara Soekarno-Hatta mencatat jumlah pergerakan penumpang saat ini mencapai 140.000 penumpang. Jumlah ini tertinggi pada periode angkutan lebaran tahun 2022 atau naik 20% jika dibanding H-7. Jumlah penerbangan hari Jumat ini sekitar 900 pesawat dan diperkirakan sebagai puncak arus mudik lebaran di Bandara Soekarno-Hatta. Kemacetan panjang terjadi di ruas tol Cipularang Purwakarta, Jawa Barat Jumat pagi. Terjebak macet dampak one way, tol Jakarta Cikampek, pengemudi mematikan mesin dan keluar kendaraan. Ribuan kendaraan terjebak macet di ruas jalan tol Cipularang di kilometer 72 wilayah desa Cigelam, Babakan Cikau, Purwakarta, Jawa Barat. Kemacetan terjadi sejak Kamis malam hingga Jumat pagi. Karena sudah lama tak bergerak, para pengendara terpaksa mematikan mesin kendaraannya dan memilih berdiam di luar. Tak hanya kendaraan besar, kendaraan pribadi, travel, dan angkutan umum lainnya juga ikut terjebak dalam kemacetan. Para penumpang kendaraan besar maupun pengendara kendaraan pribadi mengaku tengah dalam perjalanan mudik. Mereka menggunakan tol dan tak menggunakan jalan alternatif karena ingin lebih cepat tiba di tempat tujuan. Namun apa daya, para pemudik justru terjebak macet hingga berjam-jam. Ini sejak kapan ini terjebak macet di sini? Saya perjalanan dari Kuningan. Tujuan mau kemana? Kuningan. Ke Kuningan. Ini terjebak macet dari jam berapa? Tadi saya keluar dari 8 itu subuh. Nah. Langsung kena macet di situ. Nah, biasanya kan cepat jalan tol. Kalau jalan luar banyak motornya gitu. Jadi macet. Ini pengen cepat ya? Iya. Pemudik berharap kemacetan dapat segera teratasi agar mereka dapat segera tiba di tempat tujuan. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Sementara ribuan kendaraan memadati ruas tol Palimanan Kanci, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Ribuan kendaraan terjebak macet panjang lebih dari 5 km. Ribuan kendaraan pemudik bergerak merayap selepas res area 207 jalur A ruas tol Pali Kanci. Arus kendaraan didominasi mobil pribadi dan bus, hanya bisa memacu kecepatan maksimal 20 km per jam. Bahkan sesekali kendaraan dari Jakarta menuju Jawa tidak bergerak. Pemberlakuan one way yang dilakukan sejak Kamis sore efektif menarik kendaraan di tol Cikampek menggunakan jalur B. Puncak arus mudik diprediksi masih akan terjadi hingga 1 Mei. Saat ini berlaku aturan one way satu arah ganjil mulai dari kilometer 47 tol Cikampek hingga kilometer 414 tol Kali Kangkung. Dan kini kita sudah bergabung dengan rekan-rekan kami di lapangan. Sudah ada Nadia Valeri di gerbang tol Cikampek Utama, lalu Lineke Utsiki di ruas tol Palimanan Kanci, dan juga Vito Erlangga di Limbangan, Garut, Jawa Barat. Kita terlebih dulu ke Nadia Valeri di gerbang tol Cikampek Utama. Ya, Valeri, apakah dengan diberlakukannya rekayasa lalu lintas one way efektif dalam mengurai kemacetan di sana?
Ya, selamat siang Raisa dan juga pemirsa. Untuk situasi arus lalu lintas di ruas tol Jakarta Cikampek, kilometer 70, saat ini terpantau ramai lancar, tidak ada antrian kendaraan, saat ini terpantau kondusif. Kendaraan dapat melintas melewati gerbang tol Cikampek Utama 1 dengan laju kendaraan normal, dikarenakan saat ini untuk arus lalu lintas ataupun kepadatan sudah terurai dengan dilakukannya skema rekayasa lalu lintas melalui penerapan one way dan juga ganjil genap. Untuk sistem rekayasa lalu lintas melalui one way dan juga ganjil genap ini, Raisa dan juga pemirsa, sudah berlangsung sejak sore kemarin, tepatnya pada pukul 17 waktu Indonesia Barat, dari mulai ruas tol Cikampek kilometer 47 hingga mengarah ke timur atau arah tol Jawa, tepatnya berakhir di gerbang tol Kalikangkung kilometer 414. Sebetulnya pada jadwal awal, one way dan juga ganjil genap ini akan berakhir pada malam tadi pukul 24 waktu Indonesia Barat. Namun dikarenakan volume kendaraan yang terus melonjak hingga dini hari tadi, dikarenakan puncak arus mudik lebaran, maka tadi sistem one way tetap diberlakukan dan dilanjutkan hingga pagi hari tadi dan juga masih akan berlangsung hingga malam nanti, tepatnya pada pukul 24 waktu Indonesia Barat dini hari. Adapun untuk saat ini arus lalu lintas gardu transaksi tol Cikampek Utama 1 berdasarkan data hingga pukul 9 pagi tadi tercatat untuk gardu masuk ini sudah ada lebih dari 4.500 kendaraan, sementara untuk gardu keluar tercatat sudah ada lebih dari 4.100 kendaraan. Untuk hari ini Raisa dan juga pemirsa, yang diprediksi masih akan menjadi puncak arus mudik lebaran bertepatan dengan cuti bersama 29 April 2022, diprediksi akan ada lonjakan volume kendaraan hingga mencapai lebih dari 200% atau sekitar 233%. Dari prediksi awal 39.000 kendaraan, diprediksi hari ini akan ada 131.000 lebih kendaraan yang melintas di ruas tol Jakarta Cikampek. Kami himbau bagi Anda yang akan melaksanakan mudik lebaran pada hari ini untuk tetap berhati-hati dalam berkendara dan juga Anda dapat mengisi e-tol untuk mempersingkat waktu antrian dan juga mengisi bahan bakar yang cukup serta beristirahat di rest area dan jangan menggunakan bahu jalan agar tidak menimbulkan antrian kendaraan. Kembali ke studio Raisa. Terima kasih Nadia Valeri dari gerbang tol Cikampek Utama. Pemirsa, kita beralih ke Lineke Utsiki di ruas tol Palimanan Kanci, tepatnya di rest area kilometer 207. Ya Lineke, apakah kepadatan masih mengular di rest area kilometer 207 dan sudah diterapkankah sistem buka tutup di sana? Ya Raisa dan juga pemirsa, sebenarnya untuk kepadatan ataupun antrian kendaraan yang sempat terjadi di pagi hari ini sudah berhasil kemudian dipecah ataupun diurai kepadatannya. Namun kalau dari pantauan kami saat ini memang khusus di rest area kilometer 207 jalur A memang nampaknya terjadi perlambatan kecepatan usai pihak dari kepolisian ini memberlakukan buka tutup rest area. Karena saat ini pantauan dari kami memang rest area ini cukup dipadati oleh para pemudik yang hendak melakukan sholat ibadat Jumat, sehingga para pengendara ini kemudian diarahkan oleh pihak kepolisian untuk dapat menggunakan rest area ataupun tempat peristirahatan yang berada di kilometer 228 jalur A, ataupun para pengendara ini juga bisa menggunakan keluar dari tol Gerbang Kanci untuk menggunakan rest area ataupun tempat peristirahatan yang berada di pos pengamanan di sana. Dan jika memang nanti para pengendara ini memang hendak untuk masuk kembali ke ruas tol Palimanan Kanci, ini dapat menggunakan gerbang tol Kanci Pejagan. Sejauh ini untuk kecepatan yang dapat digunakan oleh para kendaraan ini maksimalnya mungkin sekitar 30 hingga dengan 60 km. Dan untuk penerapan dari sistem satu arah ataupun one way ini juga masih diberlakukan mulai dari kilometer 70 hingga dengan kilometer 414. Sementara itu dari pantauan kami saat ini memang untuk arus lalu lintas di jalur A ini jauh lebih padat dibandingkan dengan jalur B. Nah, bagaimana untuk para pengemudi ini bisa menggunakan jalur B yang ada? Memang ini berdasarkan pada diskresi dari kepolisian ataupun sesuai dengan arahan yang akan diberikan oleh petugas. Diharapkan juga bagi para pengguna jalan ini untuk memperhatikan kondisi kendaraan dan dirinya ini agar tetap dalam kondisi prima agar perjalanan mudik Anda bisa tetap aman dan juga nyaman. Kembali ke Raisa. Terima kasih Lineke dari Tol Palimanan. Dan pemirsa, kita beralih ke jalur selatan. Sudah ada Vito Erlangga. Ya Vito, apakah kepadatan masih terjadi di lintas Limbangan Malangbong? Dan apakah ada rekayasa lalu lintas yang dilakukan di sana? Ya baik Raisa, dapat kami laporkan bahwa betul hingga saat ini seperti yang Anda lihat di belakang saya, kepadatan masih terjadi di jalur lintas Limbangan Malangbong, Garut, Jawa Barat. Memang untuk petugas kepolisian sendiri pada sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat sempat melakukan rekayasa lalu lintas berupa one way
dari arah Bandung menuju ke arah Tasikmalaya. Namun, meskipun tadi sempat lancar, akan tetapi baru saja sekitar 5 menit yang lalu kepadatan kembali terjadi di lokasi di mana tempat kami melaporkan. Kepadatan ini terjadi dan mengular sekitar 2 km di sepanjang Jalan Raya Malangbong. Memang berdasarkan data dari Polda Jawa Barat sendiri menyebut bahwa pada hari ini terjadi lonjakan volume kendaraan yang cukup signifikan. Hal ini dilihat dari data pencatatan pada tanggal 28 atau hingga Kamis malam tadi setidaknya lebih dari 34.000 kendaraan keluar dari exit tol Cileunyi, Bandung menuju ke arah Tasikmalaya. Dan kenaikan ini jika dipresentasikan yaitu sekitar 35% dari angka atau lalu lintas pada hari biasa pada masa pandemi COVID-19. Dan meski demikian dari pihak Polda Jawa Barat sendiri khususnya dari Satlantas Polres Garut sendiri sudah menyiapkan sejumlah rekayasa lalu lintas yaitu berupa one way atau buka tutup jalan di sejumlah titik, salah satunya di titik Malangbong yang mana buka tutup jalan ini akan diterapkan situasional apabila ada lonjakan volume kendaraan yang cukup signifikan di area Malangbong. Hal ini untuk mengurai sejumlah kepadatan yang terjadi di Pasar Limbangan hingga Pasar Malangbong yang saat ini mengalami kenaikan aktivitas menjelang Lebaran. Kembali ke Anda, Raisa. Terima kasih Vito melaporkan langsung dari Limbangan, Garut, Jawa Barat. Dan sebelumnya ada Lineke Usiki di Tol Palimanan dan juga Nadia Valeri di Gerbang Tol Cikampek Utama. Bisa kita beralih ke informasi selanjutnya. Berbagai cara dilakukan warga agar bisa mudik ke kampung halaman, salah satunya dengan menggunakan mobil bak terbuka. Meski berbahaya, namun warga tetap memilih mudik dengan mobil bak terbuka karena lebih irit dan bisa memuat penumpang lebih banyak. Inilah mobil rombongan keluarga Abdul Roshid pemudik dari Jakarta yang hendak menuju ke Madura, Jawa Timur. Meski berbahaya, Abdul Roshid bersama 11 orang anggota keluarganya, termasuk 2 balita, nekat mudik menggunakan mobil bak terbuka yang dianggap lebih irit dan memuat penumpang lebih banyak. Agar tidak panas terpapar matahari dan diterpa hembusan angin, atap bak terbuka ditutup menggunakan terpal plastik. Untuk menambah kenyamanan, bak mobil ini juga dilengkapi kasur tipis dan botol minum serta lampu penerangan. Ini kurang lebih 12 orang, Pak, sama anak kecil. Gitu. Pak, mengapa memilih memakai bak terbuka ini, Pak? Ya, memang adanya seperti ini, Pak. Gitu. Ya. Berangkat dari Jakarta pada Rabu dini hari, Abdul Roshid berharap bisa melewati kemacetan dan tiba di kampung halaman Madura, Jawa Timur tepat pada Kamis malam. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta iNews melaporkan. Pemerintah mencoba melakukan berbagai langkah untuk mengurai kemacetan saat arus mudik. Salah satunya mengimbau pemudik menggunakan jalur pantai selatan Pansela Pulau Jawa. Kondisi aspal yang mulus jalur ini juga menawarkan beragam keindahan alam. Arus mudik 2022 diperkirakan akan terjadi lonjakan pemudik. Pemerintah mencoba melakukan berbagai langkah untuk mengurai kemacetan. Salah satunya mengimbau pemudik menggunakan jalur lintas selatan, jalur pantai selatan Jawa. Pemudik dari Jakarta yang akan pulang kampung ke Yogyakarta atau Jawa Tengah bisa memaksimalkan jalur pantai selatan. Mudik melalui jalur ini akan dimanjakan dengan panorama alam seperti di jalur Kebumen, Purworejo, Jawa Tengah. Selain akan menjadi pengalaman baru, jalur ini relatif lancar karena masih sepi lalu lintas. Di sini juga terdapat belasan destinasi wisata yang bisa disinggahi. Kalau saya sih, pendapat saya kalau mudik melalui jalur selatan ini sudah nyaman sih, Mas. Nyaman, terus aman, jalannya juga sudah bagus. Banyak yang menarik itu kan, banyak tempat-tempat wisatanya. Lebar jalan mencapai sekitar 5 hingga 7 meter, mulus dan relatif sepi. Di wilayah ini jalur Pansera membentang sepanjang 21 km mulai dari perbatasan Yogyakarta hingga perbatasan Kebumen, Jawa Tengah.
5 km sudah dibangun 4 jalur, sementara 16 km sisanya baru 2 jalur. Melintasi jalur pantai selatan, Anda tak perlu khawatir ketersediaan bahan bakar. Di sini juga ada sejumlah SPBU dan juga rest area. Kemudian di jalur Pansela sudah ada 3 rest area, yaitu di Munggangsari, Deporejo, dan Pejagran. Untuk SPBU ada 3 SPBU, 2 yang sudah operasional, 1 dalam persiapan di Desa Jekorsan. Meski dimanjakan dengan kondisi jalan aspal yang mulus, namun pemudik tetap harus waspada saat melintasi jalur Pansela, terlebih saat malam hari. Minimnya lampu penerangan jalan membuat sejumlah titik masih gelap. Dari Kebumen dan Purworejo, Jawa Tengah, Johartoyo melaporkan. Pemirsa, jelang Lebaran 2022, aktivitas pemudik semakin meningkat, salah satunya yang berada di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur. Para penumpang sudah mulai berdatangan untuk mudik Lebaran dengan tujuan berbagai kota di Pulau Jawa maupun Sumatera. Para pemudik juga dihimbau untuk tetap menjaga protokol kesehatan selama perjalanan. Lalu apa sajakah persiapan yang sudah dilakukan para pemudik untuk tetap kuat dan juga bugar selama perjalanan? Saya akan mewawancarai salah satu pemudik yang berada di Terminal Kampung Rambutan ini. Halo Bapak, apa kabar? Saya boleh tanya-tanya sebentar ya Pak ya? Boleh, ya. Bapak ini tujuan mau mudik kemana Pak? Ke Palembang, Pak. Wah, jauh juga ya Pak ya. Lalu ada persiapan khusus apa yang sudah dipersiapkan oleh Bapak mengingat ini adalah mudik pertama saat pandemi Pak? Kalau saya sih hanya bawa ini aja, bejo jahe merah. Wah, Bapak keren sekali Pak. Dan karena Bapak sudah membawa bejo jahe merah, saya kasih Bapak Rp500.000 Pak. Ya, makasih Mbak ya. Sama-sama Bapak. Wah, memang gak salah lagi, bejo jahe merah, masuk angin ambiar, lancar mudiknya. Nah pemirsa, bagi Anda para pemudik yang sedang dalam perjalanan dapat singgah sebentar ke posko istirahat yang terletak di SPBU Exit Tol Pejagan Brebes, Jawa Tengah. Demikian laporan mudik kali ini. Selamat mudik, hati-hati di jalan dan jangan lupa tetap jaga kesehatan agar sehat dan selamat sampai tujuan. Sampai jumpa. Bunyikan klakson, pemudik marah karena tidak ada kepastian kapan bisa menyeberang ke Pelabuhan Bakauheni. Informasi seputar mudik Lebaran akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Mendadak mudik pas Lebaran sampai keringetan. Aqua dulu. Indahnya silaturahmi bikin haru. Tenangkan diri dan Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu sambut hari raya, Aqua dulu. Ini tangan ibu, tangan yang tahu bedanya kecap biasa dari kecap ABC yang luar biasa. Terbuat dari kedelai hitam pilihan, lebih kental, lebih enak, lebih kaya rasa. Kecap ABC, standar ibu tiada duanya. Taklukkan semua tantangan, termasuk saat sakit kepala. Segera minum Bodrek Pro, ini 3 oke-nya Bodrek. Cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Sudah terbukti di negeri ini. Bodrek, atasi tantangan, menangkan harimu. The power of dreams. All new Honda BR-V terbukti diakui dalam desain, fitur, teknologi, kenyamanan, performa, efisiensi, dan harga. The all-new Honda BR-V, driving redefined. Experience the new modern and vibrant fragrance. Baru, So Clean Experience Sakura Strawberry. Special perfume blend, Sakura Blossom dan Fresh Strawberry. Satu rangkaian untuk bangkitkan keceriaan dan semangat. So Clean Experience Sakura Strawberry. Wingscare. Kirim kebahagiaan di bulan kemenangan. Baru order, paket langsung meluncur. Ini ya. Tunggu mas, ini ada kue buat buka puasa. Ramadan happy dan bermakna, barang antar aja. Apa sih momen spesial saat Ramadan yang kamu tunggu? Sahur ditemani aroma dan rasa spesial. Enaknya berbuka dengan kopi kapal api. Karena momen spesial bareng kopi kapal api. Beli mobil di sembarang tempat, pasti ada aja masalahnya.
Pilih yang pasti aman dan kasih garansi hanya di OLX Autos. Wangi Royal by Soclean pelembut pakaian konsentrat, seger banget. Dengan 360 degree odor free formula, nggak takut bau dari luar nembus ke baju. Kamu harus coba, biar tahu. Royal by Soclean promo, beli 4 ekstra 1. Wingscare. Kulit glowing, smells so sweet dari K Natural White Sparkling Magnolia. Korean rice milk cerahkan kulit dengan harum magnolia khas Korea. Huang Skin, try K Natural White Sparkling Magnolia. Glowing is yours. Temukan inspirasi penuh arti bersama kisah meraih cita-cita, merekatkan persahabatan, merasakan tulusnya cinta, dan berbagi kepedulian di Ramadan ini. Teh hijau, rahasia Tea Master. Garanti, racikan sempurna, lahirkan manfaat. Garanti, sehat bebas gula. Saya Putri Indonesia 2020, saya garanti, sehat bebas gula. Sehat kulitku akan terus kupelihara seiring harapanku. Nuriskin Ultimate dengan merin protein, kolagen, grapeseed, green tea, dan likopenya bekerja sinergis memelihara kesehatan kulit keringku. Ku suka tampil apa adanya dengan kulit sehat terpelihara. Dan aku percaya Nuriskin Ultimate. Apa sih momen spesial saat Ramadan yang kamu tunggu? Sahur ditemani aroma dan rasa spesial. Enaknya berbuka dengan kopi kapal api. Karena momen spesial bareng kopi kapal api, aku nggak boleh ragu saat beraksi di atas skateboard. Keluar dari zona nyaman, lupakan panas dan keringat. Dengan Dettol Cool, aku kembali segar, siap hadapi tantangan. Berani takutkan panasmu. Mari berbagi hangatnya Ramadan. Ayam lengkuas McD dengan sambal bajak. Hanya di McDonald's. Menjalankan keluarga sakinah itu mudah. Kami awali dengan minyak zaitun yang penuh berkah dari Nuvo Family Sakinah dengan formula anti kuman. Hati tenang, jauh dari kuman. Kupilih Nuvo Family Sakinah. The power of dreams. All new Honda BR-V terbukti diakui dalam desain, fitur, teknologi, kenyamanan, performa, efisiensi, dan harga. The all new Honda BR-V, driving redefined. Mendadak mudik pas lebaran sampai keringetan. Aqua dulu. Assalamualaikum. Indahnya silaturahmi bikin haru. Tenangkan diri dan Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua. Berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu sambut hari raya, Aqua dulu. 15 tahun tangguh melindungi. Rumah lebih sejuk, warna tidak pudar, tembok tidak rusak. Karena molekulnya aktif melindungi tembok 15 tahun. Cat tembok eksterior SunGuard All-in-One. Mudiknya bawa pacar, tapi bawa THR 10 miliar. Beli teh botol sosro atau fruity sosro. Ada hadiah di balik tutup botolnya. Kirim kode unik ke nomor WhatsApp. Makin banyak beli, makin banyak THR-nya. Ini Tatang tak pasti. Yang mudik gak jadi-jadi. Mau! Datanglah! Gak dapat tiket? Pakai Redbus. Cari tiket yang paling sesuai kebutuhan. Pasti dapat kursi pilihanmu. Pasti mudik, pasti Redbus. Hujan gini, mie bakso pakai rawit. Enak nih. Ada yang baru, mie sedap cup bakso beleduk. Favorit kita-kita. Dilengkapi topping balbal yang crunchy bingit. Rawitnya asli, gak pakai halu. Keren banget. Mie sedap cup bakso beleduk. Juara bakso beleduknya dari Wings Food. Bu, udah harus belanja. Gas segera belanja. Semuanya udah habis ya. Pakai Beli Mart. Belanja sambil drakonan bisa. Pasti murah. Gratis ongkir 2 jam sampai.
Pasti puas ya? Yeay, berhasil! Pasti haper nih, haus lapar. Nih, Olala Jelly Drink. Puas seruput jelinya, kenyal, gak putus-putus. Olala anggur, segernya pure-pure. Olala jambu, manisnya seger. Olala plus serat yang baik untuk tubuh. Otong nyangin. Wajib stok di rumah, higienis dan praktis. Menyenangkan dan mengenyangkan. Dari Wingswood, gigi kita perfect bersihnya karena pakai Ciptaden Perfect Care. Baru dengan 88 lubang bulu sikat dan double filamen, bersihkan permukaan dan sela-sela gigi. Gigi bersih lebih cepat. Ciptaden Perfect Care, gigi perfect bersihnya. Mendadak mudik pas lebaran sampai keringetan. Aqua dulu. Indahnya silaturahmi bikin haru. Tenangkan diri dan Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua. Berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu sambut hari raya, Aqua dulu. Experience the new modern and vibrant fragrance. Baru, Soclean Experience Sakura Strawberry. Special Perfume Blend. Sakura Blossom dan Fresh Strawberry. Satu rangkaian untuk bangkitkan keceriaan dan semangat. Soclean Experience Sakura Strawberry. Wingscare. Kirim kebahagiaan di bulan kemenangan. Baru order, paket langsung meluncur. Ini ya. Tunggu mas, ini ada kue buat buka puasa. Ramadan happy dan bermakna, bareng antar aja. Apa sih momen spesial saat Ramadan yang kamu tunggu? Sahur ditemani aroma dan rasa spesial. Enaknya berbuka dengan kopi kapal api. Karena momen spesial bareng kopi kapal api. The power of dreams. All new Honda BR-V terbukti diakui dalam desain, fitur, teknologi, kenyamanan, performa, efisiensi, dan harga. The all new Honda BR-V, driving redefined. Kulit glowing, smell so sweet dari K Natural White Sparkling Magnolia. Korean rice milk cerahkan kulit dengan harum magnolia khas Korea. Hwang Skin, try K Natural White Sparkling Magnolia. Glowing is yours. Wangi Royal by Soclean pelembut pakaian konsentrat. Seger banget. Dengan 360 degree odor free formula, nggak takut bau dari luar nembus ke baju. Kamu harus coba, biar tahu. Royal by Soclean promo, beli 4 ekstra 1. Wingscare. Emina Braid Staff Auto Cerah dalam 2 langkah. Ekstrak Summer Plum dan Niacinamide mencerahkan lawan kulit kusam. Face wash gentle membersihkan, moisturizing cream lembut melembabkan. Auto cerah dan glowing with Emina Braid Staff My Beauty Bestie. Cat tembok eksterior SunGuard All-in-One. 15 tahun melindungi dari masalah ruangan panas. 15 tahun tangguh melindungi. Rumah lebih sejuk, warna tidak pudar, tembok tidak rusak. Cat tembok eksterior SunGuard All-in-One. Penerapan sistem one way dan ganjil genap serta pelarangan truk besar melintas di ruas Jalan Tol Jakarta Cikampek berimbas pada kemacetan di ruas Jalan Arteri Kalimalang dan Jalan Protokol Kota Bekasi, Jawa Barat. Banyaknya truk besar yang melintas dikeluhkan pemudik. Jalan Arteri Kalimalang Bekasi Selatan Kota Bekasi merupakan jalan utama pemudik sepeda motor dari Jabodetabek. Pihak kepolisian Polres Metro Bekasi Kota mengimbau pemudik truk tidak melintasi jalur arteri Kalimalang maupun jalan protokol saat puncak arus mudik. Kepada warga masyarakat yang akan melaksanakan perjalanan mudik. Pemirsa, lelah menunggu lebih dari 6 jam. Pemudik marah karena tidak ada kepastian kapan bisa menyeberang ke Pelabuhan Bakauheni. Pemudik membunyikan klakson dan sempat membuka pembatas jalur kendaraan. Pemudik membunyikan klakson mobilnya sebagai tanda protes kepada petugas di Dermaga Eksekutif Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten. Sejumlah pemudik bahkan nekat turun dari kendaraannya dan memindahkan pembatas hingga akhirnya kendaraan mereka bisa melintas. Para pemudik ini marah lantaran tidak kunjung ada kepastian bisa menyeberang ke Bakauheni meski sudah antre lebih dari 6 jam.
Kekesalan para pemudik lantaran bobroknya sistem pelayanan serta lambatnya proses bongkar muat kapal. Selain aksi protes di dermaga eksekutif, protes pemudik juga terjadi di dermaga reguler. Terus kita udah dua kali dipindah. Ternyata setelah sampai di sini terakhir kali, dia bilang ini bukan tempat eksekutif. Nah, katanya kapal eksekutifnya tidak ada. Kalau mau yang reguler juga tidak ada. Sekarang gimana dibahas ini, Pak? Ya, kita nggak tahu. Sementara hingga Jumat dini hari, kemacetan panjang masih terjadi di jalan menuju Pelabuhan Merak. Macet sepanjang 7 km membuat petugas akhirnya memberlakukan sistem buka tutup jalan guna mengurangi kemacetan. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. 3 hari jelang Lebaran awal cuti bersama, sistem buka tutup dilakukan di pintu eksit tol Merak menuju pelabuhan. Hal ini dilakukan guna mengantisipasi kepadatan di pelabuhan. Kemacetan panjang pun terjadi dari kilometer 97 tol Merak. Berikut laporan Camar Haenda. Pemirsa, sistem buka tutup diberlakukan di eksit tol pintu Pelabuhan Merak yang mana dilakukan sejak malam hari tadi hingga dengan pagi hari, dan untuk satu kali pembukaan dari sistem buka tutup ini adalah durasi 20 menit untuk 100 kendaraan rata-rata dari pemudik. Nah, dapat kami sampaikan pula bahwa memang hal ini dilakukan guna untuk memecah kemacetan dan juga kepadatan yang terjadi di Pelabuhan Merak, dikarenakan saat ini status dari Pelabuhan Merak sudah ada pada zona merah, yakni sudah melebihi dari 36.500 pemudik per harinya. Sementara antisipasi yang dilakukan oleh Ditlantas Polda dari Banten ini juga akan melakukan sejumlah rekayasa lalu lintas seperti kontraflow yang masih diberlakukan untuk satu jalur menuju ke arah Jakarta. Dan tadi kami juga sempat berbincang dengan para pemudik bahwa kemacetan ini terjadi di kilometer 57 hingga dengan pintu eksit tol Merak, yang mana mereka ini sedikit mengalami beberapa kendala ataupun kesulitan, utamanya kurangnya dari toilet umum ataupun toilet darurat yang disiagakan. Ini hanya ada satu toilet sehingga terdapat beberapa pemudik yang harus berjalan setidaknya 5 km terlebih dahulu untuk bisa buang air kecil yang ada di toilet yang tersedia di pos pengamanan. Dan dapat kami sampaikan untuk kendaraan angkutan logistik saat ini sudah tidak diperkenankan lagi untuk melakukan perjalanan dengan menggunakan kapal hingga dengan 1 Mei 2022, yang mana untuk pelabuhan yang disiagakan untuk dengan menggunakan kapal feri ini hanya pelabuhan dari Indah Kiat saja yang nantinya akan disiagakan untuk melakukan perjalanan untuk barang-barang logistik. Dari Merak, Banten, Camar Haenda, Rizky Solahuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, Pos Zainab bersin-bersin, sementara Bang Dul semakin tirus. Kalau mudik, jangan lupa vaksin agar keluarga aman dari virus. Demikian informasi seputar mudik 2022, rindu berat mudik jadi obat. Kita kembali ke Lady Marina. Terima kasih Raisa Nadia telah melaporkan seputar mudik 2022. Pemirsa, demi mencari butiran emas untuk mendapatkan uang lebaran, belasan ibu tertimbun longsor di lubang bekas galian di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. 12 orang tewas sementara 2 orang lainnya selamat. Warga desa Simpang Bajole, Kecamatan Linggabayu, Mandailing, Natal, Sumatera Utara diselimuti duka mendalam. 12 ibu warga desa Simpang Bajole tewas tertimbun longsor, sementara 2 ibu lainnya selamat. Belasan ibu pencari emas ini tertimbun longsor di bekas lubang galian tambang emas ilegal. Demi mencari uang lebaran, nyawa mereka menjadi taruhan mencari sisa butiran emas yang masih mungkin ditemukan. Naas gundukan tanah di atas tambang tiba-tiba longsor saat mereka tengah berada di dalam lubang. 2 ibu berhasil selamat keluar dari timbunan, sementara jasad 12 korban berhasil dievakuasi warga secara beramai-ramai dan dibawa ke rumah duka. Untuk perkara ini tentunya kami akan melaksanakan prosedur secara hukum. Jadi terhadap pemilik tanah maupun pemilik alat ini dan pemodal ini tentunya nanti akan kita lakukan pemeriksaan secara intensif. Korban tewas sudah dimakamkan, sementara polisi masih menyelidiki kasus ini dengan meminta keterangan sejumlah saksi.
termasuk mencari pemilik lubang tambang yang sengaja meninggalkan bekas lokasi tambang dalam keadaan terbuka. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bagi-bagi uang dan